Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brady Kurniawan. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Hukum UNSU, yaitu dari kelas G1 pagi. Pada video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ilmu negara. Sebelum kita membahas mengenai ilmu negara, alangkah lebih baiknya bila kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan negara. Kata negara mempunyai dua makna. Yang pertama yaitu negara merupakan suatu wilayah atau masyarakat yang di dalamnya mempunyai satu kesatuan politis. Dan yang kedua, negara merupakan suatu lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya negara merupakan suatu wilayah yang di dalamnya terdapat masyarakat yang merupakan satu kesatuan politis dan terdapat lembaga yang mengatur dan menjamin kesatuan politis tersebut. Baik, itu merupakan sedikit pengantar dari saya mengenai apa itu negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai ilmu negara. Istilah ilmu negara muncul berkat penyelidikan seorang sarjana Jerman yang bernama George Jelinek yang mengemukakan pendapatnya mengenai ilmu negara dan disebut sebagai Bapak Ilmu Negara. Ilmu negara sendiri mempunyai objek dalam kajiannya, yaitu membahas tentang tubuh, wujud, dan bentuk-bentuk dari negara. Apabila kita meninjau lebih luas bahwasanya yang membicarakan negara bukan saja ilmu negara, tapi ada juga ilmu lain yang membahas mengenai negara, maka objek yang dikaji dalam ilmu negara secara abstrak yang dimaksud adalah asal-usul negara, hakikat negara, dan juga bentuk-bentuk negara atau sistem pemerintahan dari suatu negara. Maka ilmu negara menyelidiki pengertian-pengertian pokok-pokok dan sendi-sendi utamanya saja, sifat dan hakikatnya, syarat-syarat dan konstruksi dasar daripada negara, bentuk-bentuk negara, juga mengenai sejarah tipe-tipe pokok daripada suatu negara. Dalam mempelajari ilmu negara, terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah metode sistematika. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari zaman Yunani kuno hingga zaman sekarang. Yang kedua adalah metode eksperimen, yaitu dengan cara meneliti setiap perubahan hukum, bangunan, dan sistem pemerintahan dalam suatu negara. Yang ketiga ada metode sejarah, yaitu mendapatkan sifat hakikat negara yang dilakukan dengan cara meneliti cerita-cerita dari masa lalu. Yang keempat ada metode perbandingan, yaitu dengan cara membandingkan satu negara dengan negara yang lain. Yang kelima ada metode psikologi, yaitu dengan cara mempelajari setiap jiwa manusia dan latar belakang mereka sehingga mereka membentuk suatu negara. Yang keenam ada metode sosiologi, yaitu metode yang memandang bahwasanya negara adalah setiap individu yang mempelajari sifat-sifat dan tujuan dari suatu negara. Yang ketujuh ada metode biologi, yaitu metode yang memandang bahwasanya suatu negara merupakan suatu organisasi yang Indonesia sendiri. Kata negara berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu nagari atau nagara yang berarti kota. Kata negara sudah ditetapkan di Indonesia sejak abad ke-5. Hal ini dibuktikan dengan adanya suatu kerajaan yang bernama Tarumanagara di Jawa Barat. Jadi kata negara sudah diterapkan di Indonesia jauh sebelum dari bangsa Eropa. Bahkan ada suatu kitab yang berasal dari kerajaan Majapahit yang bernama Kitab Nagara Matagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Baik, tadi merupakan pelajaran saya mengenai ilmu negara. Dan negara sendiri terbentuk berdasarkan unsur-unsur yang membangunnya. Ada beberapa unsur yang merupakan unsur pokok bagi suatu negara dapat berdiri. Di mana unsur-unsur pokok tersebut yang pertama merupakan penduduk atau rakyat, yang merupakan suatu sekumpulan orang yang menempati suatu wilayah
yang mempunyai hubungan timbal balik pada wilayah tersebut, dan wilayah tersebut atau negara tersebut punya kewajiban untuk melindungi masyarakat tersebut dan mensejahterakan hidup mereka. Yang kedua ada wilayah meliputi daratan, lautan, dan udara. Itu merupakan syarat mutlak bagi suatu negara, karena apabila tidak mempunyai wilayah, maka wilayah tersebut atau negara tersebut akan dianggap tidak ada. Dan yang ketiga merupakan pemerintahan yang berdaulat. Suatu negara dapat disebut sebagai negara apabila mereka mempunyai suatu wilayah yang berdaulat. Apabila suatu negara berdiri namun masih tidak memiliki wilayah yang berdaulat. Yang ketiga merupakan kekuasaan yang berdaulat. Artinya negara tersebut mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengatur jalannya pemerintahan dari suatu negara. Apabila suatu negara tidak memiliki kekuasaan yang berdaulat, maka negara tersebut tidak bisa dianggap sebagai negara. Unsur yang keempat dianggap sebagai unsur yang tidak pokok atau boleh dibilang unsur sekunder, yaitu merupakan pengakuan dari negara lain. Suatu negara apabila tidak mendapat pengakuan atau kemampuan berhubungan dengan negara lain, maka negara tersebut akan tetap berdiri. Sebagai contoh, bangsa Indonesia mengemukakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Namun bangsa Eropa yaitu Belanda belum mau mengakuinya. Artinya ada negara yang tidak mengakui bahwasanya bangsa Indonesia itu merdeka. Namun tetap saja bangsa Indonesia atau negara yang dimaksud masih tetap dapat berdiri. Jadi pengakuan dari negara lain tidak termasuk dalam unsur pokok berdirinya suatu negara. Baik, itu merupakan penjelasan mengenai saya mengenai ilmu negara dan apa yang dimaksud dengan negara. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.